Yang saya hormati kepada Romo Pandita, Upasaka, Upasika, saudara-saudara yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Pada pagi ini kita ada bertanggung jawab tugas sebagai umat Buddha dan nanti juga bertugas sebagai bhikkhu. Jadi selalu bertanggung jawab bersama. Kalau tanya hari ini hari libur, sih tidak juga. Umat bilang hari ini hari libur, saya bilang tidak. Hari ini hari kerja Bante. Senin juga undang calama juga. Hari Senin hari kerja. Selasa undang blessing kerja juga. Pokoknya selama 7 hari tidak ada hari libur. Kalau tanya nanti luki dong, nggak ada bisa istirahat, tenang. Hitung-hitung di kubulan lebih lama, di kandungan bulan. Di kubulan lebih lama, tenang aja lah, nggak yang ngangku kok. Nggak ada yang bangun, tenang. Di kubulan itu bangun siang juga nggak apa-apa lah. Yang penting di rumah jangan telat bangun. Orang sukanya apa keinginan kita itu. Itu doang yang maunya. Mau keinginan. Jadi seperti libur. Waduh, senang sekali libur. Coba kalau saya merenungkan, tidak ada hari libur lebih senang. Hari apa? Nggak bisa baca berita. Tidak ada undang baca berita. Tidak ada undang baca berita, calama atau meditasi. Oh, sedih. Kayak nggak ada, tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada kerjaan, belum tentu itu libur, betul tidak? Orang yang tidak kerja selama 5 tahun libur boleh nggak? Angkat libur nggak itu? Ada nggak di sini sifat yang suka, yang indah-indah, seperti melihat warnanya suka, mendengar suara merdu suka, lalu pewanginya suka, makannya suka, pakaiannya suka. Tetapi kalau batin tidak suka. Ada nggak di sini? Ada tidak? Ada tidak orang yang suka hanya mata senang, telinga suara apa senang, hidung senang, makan apa senang, pakaian apapun senang. Kalau batin belum tentu senang. Ini ada satu sifat ada di sini. Ada tidak sifat emosi di sini? Ada tidak? Banyak lagi. Yang sedikit aja udah marah. Sedikit salah paham udah marah. Dengan suara gede marah, suara kecil marah. Ada di sini juga. Ada nggak sifat diam atau nggak banyak omong? Di sini ada nggak? Ada juga berarti. Nah, banyak omong dan banyak berbuat baik. Omong dong. Kenapa diam? Namanya sifat diam kok suruh omong. Coba kalau sifat omong sama diam juga gimana? Terbaliknya. Maka kita harus tahu bahwa di samping kiri kanan, di depan dan di belakang itu seperti beda alam loh. Seperti beda alam loh. Benar, kalau kita tidak mengerti. Beda alam benar. Beda alam kan? Alam makhluk juga ada di sini. Coba kalau Bante sakit jantung, dia tanggung jawab loh. Maka jadi kita harus mengetahui bahwa duduk di samping kita ada yang senang pakaian, tahu nggak? Dengan lihat pakaian orang senang gitu, warna-warni. Ada duduk di sini dengan senang suara merdu. Ada juga duduk di sini, ya emosi. Ada duduk di sini juga sukanya diam gitu loh. Dan juga ada duduk di sini juga tentang apa? Tentang menolong. Ada nggak di sini orang sifat
Meta, cinta kasih sayang. Ada di sini nggak? Ada juga. Suka menolong kesuksesan orang. Kalau orang berbuat baik, turut bergembira. Gitu loh. Ada juga. Nah, ada juga duduk di sini sifat kekhawatiran. Khawatir gitu loh. Dengan ketakutan, kekhawatiran sifatnya. Ada di sini tidak? Ada juga. Ada juga sifat di sini, sifat kebijaksanaan. Tidak gampang percaya kalau tanpa bukti. Merenung, lalu yakin kalau ada bukti. Kalau belum ada bukti, merenungkan dulu. Nah, seperti fisika, belum ada hasil, belum percaya. Ada di sini juga. Semua kira-kira berapa orang yang ada di sini? Berapa orang? Duduk di sini ada berapa orang? 200. Nggak mungkin lah. Mukanya semua sama. Duduk di sini sebetulnya ada 6 orang saja. 6 orang duduk di sini. Kenapa Santai bilang duduk di sini tidak lebih daripada 6 orang? Tadi udah kasih tahu duduk di sini 6 orang itu adalah 6 sifat ada di sini. Betul tidak? Ada nggak orang yang tidak ada 6 sifat tadi? Ada di sini. Di luar dari sini nggak ada. Tadi Pak bilang satu orang pasti ada di sini sifat apa? Pertama, sifat apa? Sifat yang suka pakai mata, telinga, suka yang indah-indah, suka fisik gitu loh. Ada di sini tidak? Nah itu satu orang hitungnya. Ya pakai batin, jangan pakai dodoknya, pakai batin yang mana tahu di sini sifat yang sama 10 orang, ada yang sama lagi emosi 200 orang, ada sifat yang lain 10, hampir 6 orang doang hitungnya. Saya hitung pakai ansang, hitung laki dan perempuan. Saya hitung sifat orang di sini ada 6 sifat. Ada 6 orang saja. Itu namanya kalau sifat sama tapi cocok. Sampai kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu begitu? Supaya kita tahu orang itu teman bukan, musuh bukan. Supaya tahu. Kalau bahasa Cina itu apa? Feng Shui. Feng Shui manusiaan. Jodoh atau enggak sih? Kenapa orang itu diam saya nggak suka? Tetapi ada suka juga, dia suka banyak diam sih saya suka. Tetapi satu sisi kalau lu diam aku juga nggak suka. Betul tidak? Berarti dia itu berbuat seperti gini. Contoh, ada satu keluarga, anaknya salah paham kepada ayah, selalu laporan gosip ayahnya kepada orang lain. Kenapa ayah aku itu nggak sayang aku ya? Kalau ketemu aku cewek aja. Kalau ketemu aku itu masa bodoh. Tidak seperti ayah tetangga. Dinasehatin ke, dikasih tahu salah di mana, benar di mana. Ayah aku salah. Ayah aku nggak baik. Tidak seperti ayah kamu katanya. Nah, kenapa begitu? Tanya Pante. Dek, kamu tahu nggak? Ayah kamu itu sifat mulia sekali. Masa? Kenapa tidak seperti ayah tetangga? Mana tahu? Masa semua agak milik tetangga doang? Kalau tetangga miskin mau milih nggak? Hah? Kalau tetangga jahat mau milih tetangga nggak? Maka masing-masing rumah doang. Jangan. Kenapa nggak seperti tetangga? Ya. Maka saya bilang masing-masing. Saya bilang, Dek, ayah kamu itu sangat baik loh. Baik gimana? Aku meminta mendapatkan nasihat, dia nggak mau omong. Gimana sih aku pintar? Tetapi Dek, ayah kamu sering kerja. Setiap hari dia pergi kerja, dia kasih tahu hasil kerjanya kan. Uang kamu pakai untuk makan dari hasil ayah kerja.
Pakaian kamu juga uang dari ayah kerja. Makanan, obatan, tempat bangun rumah ini juga ayah yang bangun. Apa celekan ayahnya? Karena tahu nggak deh, ayah kamu itu tipenya tipe sayang di dalam hati, tidak pakai sayang ucapan, mensayang di hati. Anaknya pilih sayang, kenapa ayah nggak diucapkan sayang aku ya? Salah. Ya kalau kamu tahu bahwa ayah kamu sayang kamu itu adalah dari hati, peduli, perhatian dalam hati. Nggak bisa omong, karena ayah bukan tipe ucapan. Karena apa? Karena ayah kamu itu, sifat itu, kalau bahasa Dharma itu, apa toh? Moha, syarif. Dan bukan bodoh, berdiam seperti ular, pelan-pelan gitu. Jadi nggak banyak omong. Itu kalau dari ajaran Buddha, itu orang cili-cili pakai batin, bukan cili pakai ucapan. Sayang segunung. Tetapi ayah tidak biasa ucapan seperti orang lain. Dan kalau tanya sayang tidak, ayah sayang lewat fisik. Sayang lewat badan jasmani. Itu artinya melindungi. Nah, coba kalau anak mengerti begitu, marah ayah tidak? Tidak marah. Karena ayah tipe diam. Maksud ayah nggak boleh omong begitu karena kalau orang sama aja umat salah paham para pantai. Sayang, pantai itu nggak mau calama. Bukan tidak mau calama, pantainya sifatnya sifat berdiam. Tolong ajak meditasi. Mau. Coba deh. Karena itu sifatnya sifat meditasi, bukan sifat calama. Gitu loh. Membeda. Coba kalau duduk di samping, kiri kanan, di depan, di belakang. Beraja ini. Tidak salah paham. Padahal bisa terima. Utamakan kalau orang suka tentang mata, gampang. Gimana tahu nggak? Kalau kita mau beli warna-warni, ajak dia. Ayo ke toko sama-sama aku ya. Aku nggak bisa bantu kamu. Tenang. Toko apa? Toko warna. Pilih warna. Warna apa yang cocok? Tidak akan kecewa. Dia akan pilih yang benar. Dia suka. Dia suka. Kalau mau beli kaset nyanyi yang bagus, yang merdu, acak dia. Dia suka. Suaranya. Nanti dia pikir, oh suara ini bagus tidak? Oh ini bagus. Dia nggak bakal tolak. Dia ikhlas. Dia kuat dengan bidang dia. Halo, teman aku pilih apa? Pilih apa? Foam. Itu. Dia hidung dia tajam. Nah, nanti dia bantu dipilih. Pakaian juga begitu. Kalau mau buka toko baju, acak dia. Baju yang mana cocok, nanti dia bantuin. Dan kalau besoknya, ayo meditasi, jangan sekali. Marah. Dia bukan tipe tenang. Dia tipe fisik. Kalau fisik dia bisa desain. Tapi dia nggak bisa desain batin. Desain baju bolehlah. Kamu pakai begininya, kamu kurus pakai begini, pintar. Kalau desain batin dia tidak bisa. Dia nggak bisa. Maka Bante pingin sekali kita beraja ajaran Buddha yang agak lengkap. Nah kan, agak lengkap. Bahwa 6 orang ada nggak di rumah? Yakin ada. Pelan-pelan kadang saat kenyataan muncul, bukti muncul. Oh ternyata ayah akunya tipenya begini. Maka kalau apa yang ayah nggak suka, jangan diulang-ulang. Apa yang ayah suka, dilakukan. Nanti dia senang, nanti dia juga kasih warisan. Betul nggak? Baik sebentar demi warisan, kenapa sih? Daripada musuh sama ayah nggak dapat warisan loh. Pergi kamu. Gimana coba? Ini rumah aku. Waduh, anak kakek loh nanti. Nah kan? Kalau baik sama ayah gimana? Dek sini, dengan ayah udah tua, udah 70. Ya, ayah sudah mau angkat tangan deh. Ayah pengen kamu adalah turunan ayah. Meredu nggak suara begitu? Meredu tidak? Berarti ayah mau kasih sesuatu yang gratis. Nah,
lebih baik mohon anak muda jangan musuh sama ayah ibu. Karena apa? Karena tugas ayah ibu terakhir itu wajib untuk kasih warisan ke anak. Ditulis di buku. Mau marah ibu, jangan dulu. Jangan dulu. Malah sekarang rezeki hilang sekarang. Nah, sabar sekarang, rezeki bertambah. Tenang, yang tua-tua begini tahu nggak? Tidak yaya dengan pikir. Apalagi orang yang usaha besar-besar, toko 5 toko, 6 toko, 8. Paling takut anak tidak ada di samping. Kenapa? Tidak ada yang turunan jaga toko. Bukan jaga, mau kasih toko. Pikir itu, supaya sabar. Daripada minta sama pacar, dapat hanya motor. Ayah kasih perata, tanah dapat, rumah dapat, semua berlengkapan, sempurna. Betul nggak? Ayah minta 1 kamar doang, kecil masa tuanya. Tidak mungkin pecah toko. Kalau pikiran begitu, enak di hati juga lah. Daripada aku mau kabur dari rumah, mau kabur kemana? Tidur di rumah teman-teman bilang, kamu jangan lama-lama di sini ya. Aku juga sedang mati, masak cukup-cukupin. Nah kan, karena sakit, tanggung jawab aku. 3 hari jangan lewat, pergi lagi ya. Lama-lama nggak ada teman. Lebih baik teman sama orang tua. Lalu baca. Di wihara, Pate suka cerita sama umat begini. Tentang cili-cili orang, baca pikiran orang. Salah paham. Kemudian omong sama umat. Umat bilang, Pante, saya barusan ketemu Pante. Kok Pante bisa baca pikiran saya? Pante paranormal lah. Orang Pante pintar loh. Kok tahu semua yang Pante omong itu benar semua? Saya juga nggak sengaja. Saya tidak sengaja itu kehidupan kamu benar-benaran. Ya saya hanya tahu ciri-ciri orang, sifat-sifat orang. Begini saja. Kok pas? Biasa kalau paranormal kan minta lihat tangannya, minta lihat ciri-ciri. Enggak, saya nggak usah lihat. Dapat di situ saya juga bisa lihat. Nah, tetapi salah paham. Pikiran saya orang apa? Orang pintar gitu loh. Orang bisa melihat orang. Lihat jelas-jelas ke orang. Dan maka kadang-kadang kita butuhkan tahu ini ada di ajaran Sang Buddha ada 6. Ada punten nggak sih? Tulis supaya tahu berbaiki di rumah tangga kitanya. Mana tahu ayah, ibu, anak sifat berbeda. 6 orang. 1 sifat nama bakal bahasa Pali namanya raka cerita. Raka cerita sifatnya suka yang indah-indah. Suka suara merdu, suka yang wangi-wangi, suka makan yang enak, suka pakaian yang bagus. Ini 1 orang ini. Kalau dia suka begini, ya jangan ajak ke wihara ya, nanti berantem. Nah yang pelan-pelan dia belum siap. Orang yang kedua, emosi sifatnya, namanya dosa cerita. Celit itu alatnya ciri-ciri atau sifat orang. Pikiran orang, sifat orang. Namanya dosa celit. Ini emosi orangnya. Sifat orang emosi. Kalau sifat emosi gimana caranya? Gampang kok. Gimana sifat emosi kalau dekat sama orang? Salah satu, apa tahu nggak? Bijak. Meta. Cari orang yang meta dekat sama dia. Seperti di rumah kita, kalau ibu emosi, kalau ayah emosi, jangan ayah dekat ibu. Anak, ada nggak anak yang omong yang sopan santun, suka senyum, suka melayani, itu dekat orang emosi. Nanti emosi dia turun. Supaya campur sama unsur, kalau alam kan unsur alam. Kalau orang itu unsur batin, supaya bisa jalan. Nah, kedua lah, sifat emosi. Nah, ketiga, sifat moha. Moha itu ada sifat seperti orang ngantuk, tahu nggak? Moha. Tahu nggak sifat ngantuk, tahu nggak? Sifat apa sih? Nggak jelas. Sifat diam-diam, pelan-pelan gitu loh. Kacangan suluk di cepat-cepat. Dia nggak bisa.
Nah, orangnya diam-diam, orang itu pelan-pelan sifatnya. Nah kan, lalu pelan-pelan kasih tahu dia. Itu moha jadid namanya. Moha jadid. Orang itu jangan suruh cepat-cepat, nanti bingung semua. Konseret semua kalau listrik cepat-cepat sambung bakal rumah. Nah, yang jangan cepat-cepat nyambung, pelan-pelan, yang mana hitam, yang mana merah, pelan-pelan. Orang mau pakai dia moha jadid itu gimana? Dia itu nggak boleh cepat. Kalau emosi boleh cepat. Kalau moha nggak boleh cepat. Kalau dia orang pelan-pelan, jangan marah dia. Itu memang itu moha jadid. Itu pelan-pelan. Memang dia begitu, lapi gitu loh. Nah kan, orang suka bersihan juga ada. Orang suka kotor juga bisa kan. Maka berbeda. Itu namanya moha jadid. Moha jadid itu orang itu tidak boleh suruh cepat. Pelan-pelan. Kita lihat pelan-pelan. Ini tipe mana. Keempat, witaka. Witaka jadid. Witaka jadid itu orang itu suka khawatir. Jangan banyak gosip sama dia. Kalau banyak gosip dia percaya. Hati-hati. Yang benar nggak percaya. Yang gosip percaya. Sifatnya ketakutan. Benar nggak? Benar nggak? Kaget dulu. Ketakutan dulu. Ini ada juga tipenya. Kalau begini jangan banyak gosip sama dia. Dia jantung. Nah, jantung dia. Nggak tenang. Tidak tenang. Nah kan? Kadang-kadang lucu tuh. Andai aku takut. Takut apa? Takut orang saya itu nggak benar. Begini aja. Aku keputusan. Aku mau pergi ke Amerika. Ada tiket belum? Belum. Ya, asa emosi. Kok emosi jauh-jauh banget? Satu kali emosi mau ke Amerika. Kalau satu kali emosi 5 kali perpendekala dia mau pergi. Kalau emosi 1 kali mau ke Batam, dia masih mendingan. Sesuai dengan kemampuan. Emosi besar dia mau ke Amerika. Kalau emosi kecil paling ke Asia dulu deh, ke Singapura. Kalau emosi kecil ke Singapura. Kalau emosi, aku nggak mau dekat sama, aku mau jauh. Kalau jauh pindah alam. Ilit, hemat lagi. Nah kan? Ini emosi, itu emosi tanpa daya itu. Setidak ada 3.000 US loh kalau ke Amerika. Betul tidak? Sampai di situ memang sampai di Amerika sudah tidak emosi mau tinggal di mana, mau makan di mana, sakit obat gimana, bahasa Inggris udah bisa belum? Nggak pikirin. Itu main mati di situ nggak bisa pulang. Kalau emosi jauh-jauh, kalau emosi jangan jauh-jauh, pindah ke sama tetangga. Selesai emosi balik lagi kan irit. Betul. Satu ke emosi mau kabur ke Amerika. Ya ampun, coba kalau satu rumah 5 orang emosi masing-masing, apa nggak 5 negara? Yang kabur rumah siapa nanti? Itu namanya sifat emosi. Nggak boleh. Itu sifat ketakutan, sifat kekhawatiran. Itu ada juga di rumah kita. Nah, kita kalau sifat begitu, jangan banyak omong yang nggak benar. Karena dia jantung. Dia itu ketakutan, kekhawatiran. Sudah pas? Berapa orang? Nah, kelima. Sattha jalid. Sattha jalid. Keyakinan. Sattha jalid. Seperti kita keyakinan kepada ajaran Buddha. Ini adalah sattha jalid. Keyakinan kepada Sang Buddha. Keyakinan kepada Sang Dhamma. Ini namanya sattha jalid. Ini suka menolong. Suka menolong. Lihat orang susah. Aduh, kamu susah ya. Tenang ya, aku akan bantu. Nah, ini sifat keyakinan. Sifat menolong. Sifat metta. Cinta kasih sayang. Nah, suka menolong orang lain. Ini sattha jalid. Nah, ada di rumah kita juga orangnya. Kok ada yang 5 ke 6? Benar nggak ya? 1, rasa. 2, dosa. 3, moha. 4, witaka. Ketakutan, kekhawatiran. 5, sattha. 6, apa tahu nggak? Buddha jalid. Buddha jalid itu orang bijak.
merenungkan dulu. Orang baik, orang bijaksanaan. Ini ada di rumahnya. Coba cari orang-orang ini. Kalau orang ini selalu ada campur di rumah kita. Setiap orang memang ada. Nanti kita cari ini benar-benar yang mana. Kalau seperti mohak calit campur sama witaka calit, tidak cocok. Kenapa? Mohak itu pelan-pelan, nah kan? Seperti ayah diam, gitu kan? Satu lagi apa tahu? Witaka cerita itu dia khawatir. Khawatir ayah suka sama saya enggak sih? Ayah sayang sama enggak sih? Jadi kekhawatiran jadinya. Jadi enggak cocok. Nanti cari tipe yang cocok. Oh, ayah begini, ibu begini. Nah, ini sekolah batin namanya. Kalau kita pelan-pelan berasa begini, nanti kita damai. Kita masuk ke rumah siapapun, pelan-pelan omong begini, kita jadi tahu, oh orang di rumah ini begini. Kita nggak bakal ada masalah sama di rumah itu. Maaf sekali, inilah Pantai pakai selama ini. Yang Pantai damai semua agama, Pantai damai semua bangsa, Pantai damai semua adat, damai sesama anak kecil, damai sama ibu ayah, siapapun Pantai pakai ciri-ciri ini. Lihat, lalu Pantai ajak omong, cocok. Saya bisa. Maka kadang-kadang orang berantem di rumah suka undang Pantai. Kamu tunggu di sini, kamu jemput Pantai. Waduh, saya bilang, boleh nggak saat makan aja jemputnya. Saat emosi jangan jemput deh. Enak jadi nggak enak. Kamu nggak percaya ya? Sama tanya Pantai. Kamu tunggu di sini. Pantai, saya mau jemput Pantai supaya saya bukti Pantai benar-benar nasihat dia benar nggak gitu loh, bahwa dia nggak bohong. Saya tahu dia bohong. Saya mau ya dia omong di mata Pantai. Saya barusan bisa percaya. Kalau gitu saya nggak bakal percaya. Tiba-tiba kok saya hubungan sama keruakaan saat kemarahan, kok muncul wajah saya di situ. Ya, aneka. Inilah sama yang satu celana dengan ciri-ciri berbeda. Tiba-tiba ada yang nyanyi, bagus juga sih. Sebentar lagi ada happy birthday, sebentar lagi awal manggala. Maka jadi ini kita beraca ya, jangan sampai ada masalah dulu. Seperti kita dekat sama binatang beda sifatnya. Seperti dekat macan. Jangan kita tahan di belakang. Orang saya lihat itu. Dia itu kan keyakinan dia ketakutan sama macannya. Kalau dia pegang ekor macan, suka pegang gini kan. Itu nggak boleh. Karena macan sifat itu sifat emosi. Nah kan, sifat emosi itu ya tidak. Gitu. Kalau mau lawan sama orang emosi, lawan jangan tunda. Lawan sampai kalah menang. Jangan ketakutan, jangan khawatir. Kalau mau pegang ekor macan, jangan pegang secara gini, nggak boleh. Ekor yang ini boleh lah. Kalau ekor macan jangan dulu. Kalau mau pegang ekor macan, langsung ditangkap, langsung tarik satu badan, dia juga nggak marah. Sifat macan gitu. Jangan bikin dia ketakutan, jangan bikin dia kekhawatiran. Makanya kalau mau tangkap ekor macan, langsung tangkap. Dia udah tahu itu tangkap, dia nggak marah. Tapi jangan ekor macan gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh. Cobalah kalau orang sedang tenang-tenang, Pantai kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang Pantai blessing umat, kadang umat sedang tutup mata, saya blessing langsung bisa loncat, tau nggak? Dia kaget gitu loh. Ini juga kalau pegang benar, yakin. Kalau pegang ekor macan, jangan begini, nggak boleh. Tangkap, tarik satu badan, dia juga tidak apa-apa. Itu nama ciri-ciri macan. Kita belum tahu, tapi jangan tangkap di depan dia. Tanggung jawab masing-masing itu. Kalau ekor bawah, saya mohon ekor kerasa siling. Kalau ekor saya tangkap, saya ambil ekornya gede begitu, nggak apa-apa, nggak marah, nggak tahu. Tapi jangan begini, itu cari kematian. Jangan. Tapi kalau dia takut,
dia kaget, bukan takut dia kaget. Nggak boleh gitu. Makanya semua kita harus benar. Ada satu cerita, seandainya kalau rumah tangga kita belum belajar yang Tante cerita tadi, bersiapkan satu cerita lagi untuk rumah tangga. Rumah tangga itu bersiap untuk memaafkan orang, bersiapkan untuk minta maaf, bersiapkan dulu. Kenapa? Kita harus persiapkan juga supaya kemudian hari kalau ada masalah apa kita diselesaikan dengan terakhir itu kedamaian. Contohnya adalah satu rumah biasa ada orangnya, satu ibu, kedua kalau ibu bayangan ayah dong, masa bayang anak. Nah kan, ibu, lalu ayah, lalu anak laki-laki. Keempat apa? Menantu lah. Keempat apa? Kucing. Empat itu kucing bukan orang. Lima. Ayah, ibu, anak laki-laki dengan istri anak namanya menantu. Satu lagi kucing. Ini kan memang melengkapkan kok. Dengan ada 5. Satu hari istri ayah, ibu lah ya. Istri ayah, ibu sakit. Lalu menantu itu pandai. Ya lihat, aduh, ibu sakit ya. Kalau sakit pasti makan juga akan berubah. Akhirnya menantu bilang, oh udahlah, besok pagi-pagi aku bangun ya. Aku akan masak bubur katanya buat ibu. Ya, pagi-pagi dia bangun. Nah, masak bubur. Uruk orang sakit cocok kan bubur kan? Lalu pagi dia bawa bubur satu mangkok, lalu kasih kepada ibunya. Nah, kasih kepada ibunya. Ibu kan pulang begitu sehat, akhirnya ibu masih tidur lalu tidak bangun. Menantu bilang, oh udahlah kalau gitu ibu tidur aja deh. Dengan nanti ibu bangun mungkin makan sendiri. Dengan udah. Setelah menantu tolok bubur di samping tempat tidur ibunya, dia pergi keluar dari kamar. Sejam kemudian jangan balik lagi. Mata melihat fokus ke hasilnya gimana. Akhirnya lihat mangkoknya kosong. Senang. Wah, ibu mungkin setelah melihat mangkok kosong, melihat wajah ibu seger, gitu kan. Kan nyambung kalau orang makan mukanya kan seger, gitu kan. Jadi tanya bahwa ibu, dengan seger ya, enak nggak bubur? Nah, ibu jawab tidak enak. Kenapa nggak enak? Ya aku nggak makan. Kenapa ibu nggak makan? Aku udah masak kok. Aku tidak tahu setelah bangun mangkoknya udah kosong. Lihat kiri kanan, mau disalahan siapa yang makan? Lihat di kolong meja itu ada si kucing. Berarti itu adalah hasin. Hasin itu kucing yang makan. Kucing makan, setelah itu ibu omong. Yang menantu cerita, Bu, aduh aku merasa bersalah nih. Aku minta maaf ya. Kalau bisa maafkanlah aku buluk-buluk kemarin. Jadi keluar dari pintu mungkin aku tutup pintunya nggak rapi atau lupa tutup. Jadi ada sebab kucing yang masuk. Jangan maafkanlah aku. Ibu mendengar orang bijak. Akhirnya dia bilang, tidaklah kamu tidak salah, ibu yang salah. Tolong maafkan ibu karena ibu telat bangun, rezeki ibu boleh makan kucing. Jangan biarinlah memang salah aku kok. Kalau aku tidak telat bangun ya aku makan bubur. Jangan. Ya biasa orang Indonesia kalau telat bangun rezeki dipatok ayam. Nah kalau orang sakit telat bangun bubur dimakan kucing. Nah
Setelah itu, papa masuk ke kamar. Papa bilang, ibu, tidaklah, ayah yang salah. Kenapa ayah yang salah? Biasa ya ayah suka baca koran, minum kopi di samping di kamar ibu nih. Kenapa hari ini aku pilih pandangan itu di ruang sebelah? Aku jadi tugas ayahnya berkurang. Kalau aku cakap ibu, kucing nggak mungkin makan bubur itu. Aku yang salah. Besok aku akan baca koran di ruang ini. Dan besok belum tentu kucing masuk. Nah, setelah itu anak laki-laki masalah lagi. Nah, enggak, ayah juga tidak salah, ibu juga tidak salah, apalagi istriku tidak salah. Yang salah aku. Kamu salah apa? Salah. Biasa aku juga pergi suka bawa kucing jalan-jalan. Kenapa pagi ini aku dapat bawa kucing jalan-jalan? Kalau kucing tidak ada di rumah, enggak mungkin kucing bisa masuk kamar ibu makan bubur itu. Aku yang salah. Mohon maaf, maafkan aku. Besok aku buluk-buluk, pagi-pagi aku bawa kucingnya keluar dari rumah supaya nggak makan bubur ibu, katanya. Setelah itu sudah semua. Antara menantu sudah minta maaf, maafkan. Antara ibu juga sedang sakit, bijaksanaan lagi, maafkanlah karena aku telat bangun. Papa juga bilang, oh papa juga salah, papa nggak jaga ibu. Pada saat ini kan kita masa tua kan butuh orang sayang itu di samping, betul tidak? Nah, anak juga sayang juga sama ibu, juga merasa bersalah, lupa bawa kucing jalan-jalan. Nah, si kucing lihat kanan, kedip-kedip mata, ini salah, gimana aku yang makan ya? Aku pihak makan, itu masalah besar, yang nggak makan yang merasa bersalah, yang nggak makan bawa minta maaf, akunya gimana ini? Ya, kemungkinan pertama mewakili kucing adalah kucing juga mau omong, nah. Ya kan kasihan kalau nggak mau omong kan. Ya semua salah karena dia yang makan, dia masalah juga. Kemungkinan kalau kucing bisa sampaikan kepada manusia. Mungkin kucing juga bilang, ya minta maaflah kepada kucing ya. Karena kucing tidak tahu hukum, kucing nggak tahu ini meja untuk orang yang itu, yang udah orang sakit. Biasa aku juga memang makan di luar dari luang. Hari ini kenapa aku jadi makan bubur ibu ya? Tolong maafkanlah aku kucing. Besok aku nggak makan di sini lagi. Nah, misalnya kalau semua itu rumah begini dengan saya cerita begini, yang 6 cili itu sama cerita ini pas banget. Bersiapkan untuk maafkan orang di dalam rumah semuanya, baik kucing pun. Jangan manusia doang. Maafkanlah kucing udah makan, mau dikeluarin nggak mungkin. Gimana cara keluarin? Dicekap leher gitu nggak mungkin. Mau bubur keluar dari mulut kucing, apa ibu mau makan? Juga tidak. Ya udah, biarin mungkin ya kucing juga mungkin besok lagi dia nggak lakukan lagi. Kasih mendapatkan yang semua kalau baik. Maupun salah itu, kalau semua ngaku bahwa jalan keluar itu kedamaiannya dulu deh. Betul nggak? Maupun sudah tahu siapa yang salah, dirahasiakan dulu. Jangan banyak omong dulu. Coba kalau misalnya ibu sifat marah sama menantu, kamu kenapa nggak tutup pintu? Kamu udah tahu di rumah kita ada kucing. Jadi gimana hasil ini? Akhirnya makan bubur ibu. Wah, kalau menantu sifat emosi, ibu kenapa telat bangun? Kenapa ada bangun cepet-cepet sebelum kucing masuk? Ya salah juga. Nanti bilang, ayah juga biasa makan minum kopi di sini, baca koran aja. Kenapa pindah keluar ke bawah? Ya salah lagi ayah. Mana anaknya satu lagi mana? Semua anak ini kenapa bu? Biasa kami suka ada kucing jalan terbang ini kan mana? Nanti ibu jadi nggak bisa makan. Wah, betul. Nanti kucing marah lagi nanti gimana? Maaf kalau aku nggak tahu hukum. Ya udah, kucing juga marah nanti. Lama-lama kucing bisa cicit kuping kita nanti. Makanya tidak boleh udah ada minyak kok jangan dekat-dekat api, betul tidak? Udahlah kalau dekat api gimana coba? Maka keluarga kita kerukunan dong. Yang masalah sabar dulu maupun, nah kan
apa yang catok saja, ya wajarlah. Udah catok, bagaimana dipindah hasil yang jelek itu pindah. Tapi selalu ingat bahwa pohon kadang-kadang lihat orang tanam pohon. Waduh, beli pohon. Hari pertama ini ada di Menteng nih. Jual pohon betul. Senangnya, kenapa? 1 meter buahnya banyak. Senangnya, wah ini candi yang bagus, iklan ada di wajah. Ini namanya sekian. Wah cepat-cepat keluar duit sebanyak mungkin. Beli pohon itu, pindah ke rumah, lalu tanam. Setelah itu buahnya banyak saja dia menikmati. Petik buahnya, aduh senangnya cenit ini. Aku nanti ada uang mau beli lagi. Setelah petik, kemudian musim buah lagi, buahnya semakin kecil. Dia sudah mulai bingung. Kenapa nggak gede daripada yang sebelumnya? Kenapa ya? Setelah itu tahu nggak? Buahnya banyak, tetapi kecil. Ternyata dia lupakan bahwa setiap kali dia petik buah yang gede, buah itu bukan buah dari buah. Buah itu hasil dari pupuk, hasil dari silam, hasil dari tanah yang subur. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara bahwa antara buah-buahan sama akar pohon lebih penting mana? Lebih penting dua-duanya. Jangan sampai ada akar nggak ada buah, nanti tebang. Dua-duanya deh. Kalau beli buah pasti cenik buah lah. Kecuali beli pohon cenik nggak buah. Kenapa saya yakin bahwa kalau akar nggak kuat, siling sekali. Saya tetap sebab itu adalah pohon lubu karena banyak buah. Betul tidak? Boleh nggak? Pohon itu lubu karena banyak buahnya. Bisa juga daun udah berat, batang udah banyak, tetapi ternyata akarnya nggak kuat. Berarti akar itu untuk kasih makanan ke anak-anak dia. Angkat aja, akar itu ibu ayah. Mau kasih warisan ke anak sebanyak mungkin. Kalau anaknya tidak ambil ilmu dari ibu ayah dulu, nanti dia kok titip sama teman ke lama-lama ketemu orangnya tidak benar, nanti juga lubuh. Pohon kalau akar nggak kuat, jangan banyak mau buahnya deh. Takut. Kenapa? Takutnya lebih baik akarnya dulu. Kalau akarnya kuat, tahu nggak? Pohon bodi bisa ribuan tahun, tahu nggak? Pohon bodi kalau akarnya kuat. Kalau tanya teman saya kemarin ke Sri Lanka, beliau cerita, pohon bodi di Sri Lanka usia udah mampir 2000 tahun masih ada. Akarnya kuat tidak kuat? Pohon umur 2000 itu kuat tidak kuat? Kuat sekali. Dengan pohon di pot kita di rumah berapa tahun? 2 minggu. Beda daunnya. Pohon di pot kita yang beli dengan tangan 2 minggu, lubuh. Akarnya juga hilang. Makan layak semua. Karena pohon bodi akarnya gede. Lalu dalam. Ternyata bisa ribuan tahun usia. Usia pohon yang kita menikmati dengan daun yang besar. Bisa menjadi serang bulung, semut, semua itu. Makanya sekarang Anda berpikir bahwa coba kalau pohon butuh akar yang paling kuat, kenapa kita manusia tidak latihan batin dulu? Maka itu adalah satu batang pohon. Mata manusia itu ada satu jendela batin. Telinga itu juga jendela batin. Hidung juga jendela batin. Mulut juga jendela batin. Badan jendela batin. Batin itu harus bagikan hasil yang terbaik. Kalau bilang, aduh Bante, kenapa gitu kan? Kesentuhan aku, lihat apapun aku nggak suka. Berarti akarnya nggak kuat. Akar dia, batin nggak kuat. Nanti lubuh. Lubuh itu kalau hati tidak baik, orang itu ucapan juga tidak baik. Berbuat juga tidak baik. Paham? Kenapa orang itu jahat ucapan dan perbuatan? Berarti akar dia itu tidak baik. Akar itu apa? Batin. Para
orang baik-baik 3 kali. 1, pandangan baik, pikiran. 2, ucapan, ketika berbuatan. Maka Sang Buddha selalu bersabda tentang apa? Kaya karma, waci karma, atau mano karma. Coba kalau kita jaga dengan baik, rezeki kita bisa diatur kok. Bisa diatur rezeki kalau mengerti pohon. Coba mulai pulang dari wihara ya. Lawat dengan baik maupun di pot itu. Tolong cari pupuk, kasih pupuk silam. Bunganya, daunnya, buah sudah berbeda. Udah pasti. Sudah pasti dari akar, bukan pasti dari mata petik buahnya. Bercuma petik buah tapi nggak pernah silam. Nggak bisa. Hasil saya yakin itu ada tidak baik. Buah itu tidak baik. Tidak kuat, nanti lontok. Sayang sekali kalau akar nggak kuat. Maka manusia sih. Sang Buddha selalu bersabda, "Manasosi, Anda manusia atau tidak?" Kenapa Sang Buddha bertanya begitu? Karena kalau jadi manusia, harus akarnya ada silanya. Pancasila gitu loh. Pancasila itu akar manusia pertama. Akar pertama itu sila. Akar kedua samadhi. Akar ketiga kebijak. Ada nggak 3 akar? Kalau 3 akar ada, hidup kita jangan takut rezeki tidak ada. Jangan takut. Jangan takut. Tidak mungkin. Maka Bante lakai ajaran Sang Buddha. Bante yakin itu. Tidak ada yang melongsot kehidupan kita. Kalau akar ada sila, akar ada samadhi, akar kita ada bijak. Pasti tangan, kaki, kepala, mata itu subuh. Coba kalau kita kealami sedikit. Berbeda. Kalau hidup kita di hutan misalnya kan. Beda lagi. Kenapa orang meditasi di bawah pohon lebih tenang lebih pada di rumah sendiri. Kalau di pohon itu kan setidaknya dia keluar apa? Oksigen. Betul nggak? Melindungi. Seperti kita melindungi obat. Nah kan? Karena apa di pohon bodi itu benar-benar itu oksigennya banyak banget. Nah kan, dari tanah juga ada, dari pohon juga ada. Maka berbeda antara kemerekatannya. Maka mudah-mudahan kita harus pandangan yang benar. Sekarang Bante ada program kemarin 27 bawa orang Indonesia ke Thailand. 60 orang duduk jadi biku. 60, semua 100, tetapi kebanyakan jadi November jadi biku lagi 40. Sekarang sedang menjalankan biku 60 ada di Thailand sekarang. Nanti tanggal 4 saya juga ke Thailand untuk melayani biku baru orang Indonesia kita untuk ikut ajaran Sang Buddha. Tahun ini dapat 100 orang. Nah kan? Maka jadi sekarang ternyata Bante lihat dari surat kecil mereka bilang, Bante mereka kirim SMS gitu loh, bahwa saya berniat tahu nggak? Saudara saya sakit, semoga saya jasa kebajikan dengan jasa sila menjadi biku 227 sila ini dengan samadhi dengan kebijaksanaan di Thailand selama 10-15 hari ini, semoga ayah saya lekas sembuh. Nah kan, lalu dia kasih nomor telepon ayahnya supaya sampaikan bahwa anak dia jadi biku demi dia, demi menyakit ayah. Oke. Setelah saya dengar, saya juga kan dapat foto kirim gambar itu dari Thailand itu kan. Saya dapat, lalu saya kirim kepada ayahnya. Sudah 4 kanker ayahnya. Dokter sudah angkat tangan. Nah kan, setelah ayah melihat gambar anak jadi biku di Thailand, tahu nggak, ayah semangat. Sekarang ayah bisa makan, ayah bisa tidur. Sekarang, jadi ayah sih bayangan anak. Karena itu cita-cita ayah juga. Seperti bangga bahwa anak aku demi aku sampai menjadi biku. Nah kan, ayah sekarang itu ayah semakin membaik. Anak juga menjadi anak yang baik. Adik 2 kebaikan. Jadi power jadi ada 2. Betul kan? Power anak yang berguna dengan ayah yang sakit butuh obat. Utamakan semangat. Ayah semangat sekali. Saya udah sempat telepon, Pak gimana kesehatan
Dia nggak bisa ucapan. Dia bilang, saya nggak tahu. Sejak saya tahu itu anak saya jadi biku, itu saya merasa itu seperti punya obat. Itu melihat bercubah anak itu. Sekarang ayah nggak pikiran sakit. Ayah pikiran tambah anak yang anak lame-lame bercubah satu kuning semua 60 orang itu. Itu ayah semakin baik. Maka itu salah satu yang Sang Buddha memberikan kekuatan kepada orang yang keyakinan dari berbuat baik diri sendiri, dari batin. Maka dia bilang, semoga saya lekas sembuh dengan jasa anak jadi biku. Karena orang yang berbuat baik itu orang yang banyak jasa. Manusia itu alam jasa, maka jadi gampang berbuat baik. Kalau peta asulat binatang atau neraka itu alam dosa. Alam dosa itu sulit diangkat menjadi berbuat kebaikan. Maka kita di alam yang sangat cocok untuk berbuat baik. Dilakukan kebaikan aneka macam. Supaya kita tidak terlambat. Supaya kita tidak telat. Yang kita dapat 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala begini. Nggak semudah loh. Tidak semudah sekali. Lihat binatang sakit tidak punya obat. Lihat binatang cacat tidak bisa dibantu. Lihat aja lah bahwa alam dosa itu sulit dibantuin. Sekarang meninggal loh. Nah kan? Si A sakit, si B masih bisa bantu. Ini kemarin juga umat telepon ke saya. Pante, saya dengar dari berita, dari TV bahwa ada anak kena air panas katanya. Nggak tahu anak siapa lah di TV. Akhirnya mereka muncul, 1 orang pun muncul berkumpul dana untuk kirim ke situ. Ternyata dapat mampir 300 juta dalam waktu yang singkat. Ini ke alam manusia. Tidak kenal, tapi ada sifat apa? Sifat namanya sattha carit. Sattha carit itu sifat menolong orang masih banyak. Memang tidak di samping kita, tapi kita sampaikan ternyata mampir 300 juta dapat untuk obatin anak. Anak kecil, tapi nggak tahu anak siapa. Yang penting sakit itu bikin kita muncul keyakinan bahwa kita bisa bantu. Maka itu yang penting. Tapi ada yang tidak bijak, ada juga yang tidak bijak. Gimana tahu? Anak dia sakit parah, kasihan anak. Nah, mama nggak tega. Kamu itu benar-benar sakit ya? Sakit mak, ada obat nggak mak? Nggak ada obat. Sabar ya ada. Ini kan sudah usaha, sudah berjuang untuk dari rumah sakit. Aduh, mama lihat sehari, kasihan demi kasihan. Ada tahu, udahlah, kasih obat kepada anaknya. Anak yang minum ternyata itu adalah beracun. Air kelas, air apa? Ya kelas itu, yang uduk mati gitu bahasanya, supaya anak cepat mati, kasihan. Nah, setelah anak minum. Setelah ibu juga, kalau nggak ada anak, aku nggak ada artinya. Ibu jadi minum juga. Setelah ibu minum, anak juga minum. Udah, anak selamat jalan, ibu selamat datang. Ibu nggak jadi mati. Ibu mau bunuh anak supaya anak udah lepas dari penyakitnya. Ini kebijaksanaan kecil ibu yang salah pandangan. Ibu juga minum, dia mau mati sama-sama anak. Tapi karma membeda. Akhir ibunya menolong. Nah kan? Tetapi bayangan aja. Setidaknya ibu sudah keluar dari rumah sakit, hidup seperti apa? Hatinya loh. Hatinya gimana? Niat menolong anak pertama, ingat niat menolong supaya anak itu udahlah mati. Mama lebih bisa terima lah daripada anak begini. Niatnya tinggi sekali, baik banget. Sampai ke si baikon, bayangan baik tidak? Dengan setelah kasih baikon, ya diri sendiri juga minum. Bedanya beda, anaknya benar mati, ibunya tidak. Setelah ibu tidak mati, dari sini ke depan ibunya gimana terhadap dengan manusiaan, betul tidak? Kalau dia bilang aku kasihan dia, kenapa kamu hidup? Salah juga. Aku juga mau mati, tapi nggak waktu, belum tiba saatnya. Berarti ini mohon kita bijaksanaan sedikit kalau kasihan orang. Betul tidak? Karmanya percaya tidak. Masing-masing udah tiba saat lahir akan lahir. Udah tiba saat tua akan tua. Udah tiba saat sakit akan sakit. Tiba saat meninggal dunia akan meninggal dunia. Kalau belum tiba saatnya percuma. Betul kan? Belum tiba saat hamil, cobalah.
Belum bisa hamil. Udah tiba saat hamil, belum tahu hamil, tapi udah hamil. Udah tiba saatnya memang begitu. Tetapi mohon kepercayaan kepada karma dipegangnya. Supaya jangan lakukan salah begitu. Mama hidup juga percuma, nggak ada artinya. Kenapa? Ingat anak pasti sedih. Ingat anak yang sayang pasti nggak bisa apain. Maka inilah yang kita butuh sekolah batin. Mendengar calama, mendengar dhamma sang Buddha itu bermanfaat untuk dari sekarang ke depan supaya lebih indah. Jangan ambil masalah yang lampau yang udah lewat. Jangan ambil masalah yang akan datang yang belum sampai. Nanti kacau balau. Lebih baik ambil masa sekarang yang sedang duduk, pikir ayat duduknya sedang apa. Sedang duduk ada duduknya. Sedang berdiri ada berdirinya. Sedang tidur ada tidurnya. Sedang jalan ada jalannya. Itu namanya sedang. Lebih baik yang sedang daripada yang sebelum dengan setelah. Ya, kalau sebelum setelah itu bikin kita tidak tahu. Seperti buah-buahan itu, terlalu mentah juga terlalu asam, terlalu matang juga mau busuk. Yang sedang-sedang, apapun sedang-sedang. Daun kalau mau bikin uduk obat tidak boleh yang tua banget. Kalau yang tua banget udah mau lontok. Kalau muda sekali juga tidak ada obat. Ambil yang sedang-sedang. Jadi obat yang sangat full. Power itu jadi bagus jadi. Daun-daun ambil aja. Bukan, ambil yang sedang. Supaya kalau daun yang udah tua, vitamin udah bantok. Sudah nggak masuk lagi, udah mau catok. Ambil daun yang sederhana. Yang sedang itu. Maka mudah-mudahan kita hidup dengan sedang. Supaya awis muda hati, awis muda ucapan, dan awis muda fisiknya. Saya yakin itu bisa diatur dengan Lopato Samoha kita itu adalah ciri-ciri di Braja supaya dia pintar, supaya dia tidak siksa kita sendiri. Yang mudah-mudahan ini kita bisa ambil maknanya, ambil manfaatnya dan digunakan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang tanya atau enggak? Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, kepada Yang Mulia Bante, kami persilakan. Yang bertanya, Namo Buddhaya Bante. Apakah praktek meditasi yang benar dapat meniadakan karma lampau? Terima kasih. Menia itu saya nggak tahu apa. Seperti apa? Meniadakan itu apa? Hah? Ingat masa yang lalu. Menghilangkan. Yang gini aja, yang sebenarnya apakah praktek meditasi yang benar bisa dapat menghapuskan karma yang lampau, begitu enggak? Menia tidak berhasil uduk Bante. Kalau uduk kita mungkin berhasil, kalau uduk Bante masih butuh buka kamus. Baiklah. Meditasi itu setidak karma yang sekarang pasti bisa bantu. Kenapa? Misalnya, kalau kita sedang meditasi, saat itu karma biasanya akan berbuah banyak ke fisik, ke mata, ke telinga, ke hidung, ke lidah, ke badan. Tadi batin kita ada objeknya. Kalau dia mau berbuah di mata, batin kita nggak ke mata. Paham nggak? Tidak setrum. Tidak berbuah apa sih? Kalau mata kita butuh kesentuhan, balusan adalah suka, tidak suka, merasa menderita atau bahagia. Jadi batin kita ada objek sendiri meditasi. Seperti bayangan apa? Seperti saya bayangan warna putih misalkan. Batin saya di putih. Karena tidak bisa berbuah di mata saat saya meditasi. Kenapa? Karena objek saya sudah ada. Jadi rasa suka duka dari mata tidak ke sana. Dia nggak bisa ada hak waktu itu. Dia datang, dia juga nggak bisa sentuh. Seperti gini loh. Seperti kita warna dengan mata sentuh. Barusan suka, tidak suka. Dan kalau salah satu tidak ada,
Ada mata tapi tidak ada warna, atau ada warna tapi mata tidak ada, dan tidak sambung, tidak nyambung. Jadi rasa suka tidak boleh muncul saat itu. Berarti buruk juga nggak bisa berbuah, baik juga tidak bisa berbuah. Nata dulu saat itu. Maka meditasi sekulang tidak, pasti dia mau berbuah jadi nggak jadi. Kalau meditasi lebih nggak jadi seling. Seperti apa? Seperti kita nggak emosi seminggu, berarti kita juga nggak jelek seminggu. Coba kalau namanya kesucian, tidak emosi semua hidup, berarti nggak ada yang jelekkan semua hidup. Nah, maka jadi kalau saat meditasi bisa kulangin tentang hukum karma, buruk atau tidak, yang lampau. Yang lampau mau berbuat tidak bisa. Kenapa? Saat meditasi itu saat ada kesadaran. Kalau pikiran bisa berubah, kalau kesadaran tidak. Beda ya. Kesadaran itu meditasi untuk karma yang lampau tidak bisa masuk. Kalau pikiran masuk, kalau pikiran itu seperti mancing karma yang lampau. Kalau kesadaran tidak mancing ke yang lampau, tidak mancing ke yang akan datang. Dia di tengah. Aja di tengah itu kesadaran penuh. Seperti bayangan Buddha. Jadi yang bukan Buddha nggak bisa masuk. Batin hanya terima satu-satu. Dia nggak boleh bercabang. Dia hanya satu-satu dulu. Kalau menderita dulu. Selesai menderita, balusan bahagia. Tidak ada orang nangis dengan ketawa barangan. Dengan nangis aja dulu. Karena menangis rasanya menderita, ketawa rasa bahagia. Betul tidak? Satu-satunya. Maka saat meditasi itu yang lampau tidak masuk. Aman sekali. Berarti akan melingan dulu. Kalau yang hapus itu artinya sudah meningkat kesucian. Seperti ada sotapanna. Kalau bahasa Dhamma, mengerti nggak kalau bilang sotapanna? Ngerti nggak? Kalau sotapanna itu dia batin itu melepaskan dari kemerkatan antara mithasiti, pandangan salah, dengan wiji kita, laku-lakuan nggak ada. Maka kita lepas dengan mithasiti, pandangan tidak salah. Berarti lulus aja seperti kita nggak salah jalan, tapi hanya tunggu sampai tempat. Kita nggak belok, kita nggak kanan kiri, kita nggak bukan tanya Pak ini kemana, dibohongin nggak bisa lagi. Hanya fokus saya yakin itu ada. Karena seperti kita beli tiket mau ke Bandung. Orang tanya orang, Kak, saya mau ke Bandung? Oh, jangan ke sana, nggak ada gimana tiket udah di tangan gitu loh. Pasti ke Bandung. Nah, terbaliknya juga. Kalau karma ini, kalau kita menuju ke kesucian, hanya kalau udah tiba saat kita mendapatkan kesucian, sotapanna, itu kita tidak melahirkan di alam rendah. Ayat 4. 1 neraka, kedua petak, ketiga asula, keempat binatang tutup. Ya, ini namanya tanda-tanda bahwa bisa bantu karma yang lapau. Sangat bantu. Kalau belum sampai sotapanna, kakak-kakak anak kami atau alhatamah, masih ada hak. Kadang-kadang dia berbuah bahwa kita lahir. Ada yang tunggu kita lahir. Punya mata dulu, telinga dulu, hidung dulu. Ada kecelakaan, menjelekan, ada fitnah, ada macam-macam. Ini setelah lahir. Ada yang lahir langsung seperti apa? Ke batin. Kadang-kadang batin manusia, badannya anjing juga banyak. Batinnya manusia, badan bungkus oleh anjing. Maka kita nih, untungnya adalah bisa ketemu antara badan manusia, batin manusia. Kalau kita, untungnya itu, maka kita bisa benar-benar bisa melatihan meditasi untuk kekurangan, bukan kurang. Memang kalau sering meditasi, objek ini sering memang ada kekuatan kok. Seperti kita olahraga, seperti lucu ya. Capek olahraga, betul nggak? Lali-lala fitness lagi capek. Dan kalau tanya, buat apa? Buat kesehatan. Kalau buat kesehatan, buang tenaga. Kalau pikiran satu sisi, betul tidak? Butuh kesehatan, butuh tenaga. Saya lihat kamu, kalian buang tenaga deh. Betul nggak? Angkat berapa kilo, lali berapa kilo dari putar-putar listrik. Ternyata aja maunya kesehatan, kekuatan, mau tenaga. Kenapa buang tenaga? Terpikirkan, ayo dengan kedua bagi talat, capek. Kenapa dibilang capek itu untuk kesehatan? Itu kan untuk kecapean.
kelihatannya. Maka kadang-kadang kita harus tahu ternyata benar tidak. Hal ini kita angkat 2 kilo. Lama-lama tahu nggak? 2 kilo itu akan ringan. Nanti tambah ke 6 kilo. Itu namanya kekuatan. Makanya kita berpikir itu adalah meditasinya. Jadi meditasi untuk apa? Untuk menjaga kesadaran. Kalau ada kesadaran, tahu nggak? Duduk juga sadar. Duduk sadar itu berarti duduk tidak karena buruk mau berbuah saat itu. Kalau ada kesadaran. Karena batin kita tidak lepas. Kalau lepas ke suka-duka, itu ada hak karma. Karma biasa dia nonton ke suka dan duka. Dia nggak berani. Dia nggak ada hak. Seperti pada serang sibuk ya lama, kita mau ajak omong nggak ada hak. Kerasa sibuk dengan objek saya. Padahal kamu mau omong apa, gosip apa, omong di belakang, di samping kanan, di tengah atas. Saya tidak mau tahu. Saya mau tahu itu objek kalama saya itu apa setahap-tahap. Berarti suara yang tidak penting saya tidak bisa dengar dan tidak mengerti juga kita omongnya apa karena pantai juga punya objek sendiri. Meditasi sudah punya objek, jadi suara yang karma kecil-kecil itu maupun kamu suka maupun Anda suka maupun apa tidak bisa masuk ke kuping saya untuk saya perhatian suka ikut, duka ikut. Tidak bisa. Karena saya punya objek sendiri. Jadi karma saat itu tidak bisa berbuah. Karena saya sudah punya objek meditasi. Oke? Ya. Apa lagi? Kali ini nggak tahu apa ini. Oh ini kayaknya bukan saya nih. Kalau saya nama budaya santai, ini Amitabha kayaknya bukan deh. Kalau Amitabha kayaknya itu suhu deh nih. Santai atau nggak sih? Amitabha suhu. Wah bukan santai. Beda. Sebentar ya. Amitabha suhu. Saya mau tanya, jika meninggal dunia, abu kira, jangan dulu kalau abu. Nah, ini dulu berarti ini minggu yang lalu. Betul tidak? Mungkin sebelum nanti. Kalau ini bilang Amitabha suhu, berarti sudah jawab ya. Ya. Nama budaya Bante. Oh, ini jawab susah. Nggak bisa baca. Jawab susah sekali ini. Bacaannya nggak bisa, nggak tahu aja. Cacing. Bahasa dewa. Manusia nggak bisa baca. Coba, apa dia tanya? Pertanyaannya adalah, nama budaya Bante, saya mau bertanya kenapa kalau saya meditasi duduk di lantai, begitu bangun pusing sampai muntah-muntah. Baru terbangun itu tidur atau nggak sih? Sampai tidur atau terus? Apa yang harus saya lakukan Bante? Terima kasih Bante. Dia duduk, dia bangun. Dia meditasi dalam keadaan duduk. Setelah meditasi bangun pusing Bante, muntah-muntah. Dia memuntah sebelum meditasi nggak sih? Ada sesuatu yang dulu nggak sih? Kok bisa ada muntah-muntah sekarang? Objeknya banyaknya apa sih? Meditasi. Setelah meditasi bangun pusing muntah-muntah. Ya ampun kasihan sekali ya. Bisa kurus orangnya loh. Meditasi yang bisa kurus loh. Setelah kamu bisa muntah. Kalian nggak hubungan sama meditasi deh. Kalau meditasi sebenarnya ada objek kok. Dia objeknya apa? Bayangan apa? Saya takut dia memang pusing sebelum meditasi. Udah pusing. Maaf sekali, tidak ada hasil meditasi sampai pusing begitu. Yang pusing itu adalah saat meditasi dia pikiran yang lain. Dia tertarik bayangan yang lain. Nanti dia pusing kerjaan, pusing menyakit, pusing saudara, pusing urusan. Itu bisa bikin pusing. Kalau meditasi sebenarnya ada objek kok. Pikiran hanya satu, masa pusing? Yang pusing pikiran lebih daripada satu. Betul nggak? Pikiran masalah, pikiran utang bisa muntah-muntah. Nah, ya. Pikiran sana nggak pulang yang muntah-muntah.
Dalam meditasi tidak ada akibat sampai pusing, sampai muntah. Karena meditasi itu objek hanya satu, nggak bakal pusing. Coba kalau mata kita lihat hanya satu warna aja, matanya sehat. Kalau warnanya nggak sehat, itu berarti bercabang-cabang. Artinya dia salah objek. Dia objek bercabang-cabang. Biasanya kadang-kadang bisa juga. Kalau tentang kesehatan saya kecuali barangkali dia ada penyakit pribadi. Saya tidak tahu ya. Kalau ada penyakit pribadi, mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, itu silakan itu muntah. Tetapi kalau meditasi tidak ada akibat pusing dan muntah. Karena akibat itu netral. Mana sembunyi batin supaya tidak kacau, itu malah lebih sehat. Tidak mungkin itu akibat dari meditasi. Karena Bante juga sudah coba selama 30 tahun belum muntah. Saya juga ada bukti belum muntah. Mana senang sekali ya. Dengan tidaklah mungkin beliau-beliau itu mungkin ada kesehatan pribadi kurang sehat kali ya. Kalau objek hanya satu, tidak pikiran bercabang, itu mungkin tidak jadi muntah atau pusing. Tidak bakal pusing kalau objek hanya satu. Kalau objek berbeda-beda itu bisa. Seperti sedang makan bayangan tai itu mungkin pusing. Ya, kalau sedang makan bayangan makanan itu nggak pusing. Kalau sedang makan bayangan yang nggak itu pusing. Dengan tergantung pandangan dia. Pandangan dia itu pandangan saat meditasi itu. Mudah-mudahan tidak lah ya. Kalau belum jelas, ketemu Bante, meditasi sama Bante, nggak apa-apa, saya bisa dibantuin. Tapi harus muntah ya. Saya mau tahu hasilnya benar nggak muntah. Kalau meditasi sama Bante nggak muntah-muntah berarti ya salah. Ya, nggak lah, tidak pernah sebab akibat begitu. Berarti salah akibat, mungkin dari kesehatan pribadi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa meditasi itu buat ketenangan, bukan buat muntah ya. Ya mungkin gitu.